Shalom. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Pasti sudah siap untuk bersekolah minggu kan? Siap dong Kak. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, biar Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertainya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Semua tepuk tangan ya adik-adik. Semuanya harus bersemangat memuji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama dengan kakak-kakak kita mau angkat satu pujian bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita angkat pujian yang bersama dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita di dalam doa adik-adik. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan hari ini kami masih dapat bersekutu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami juga telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapi setiap kakak-kakak yang mengajarkan kami, juga urapi kami Tuhan biar kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di KFC News. Tim kami telah mendapat laporan dari warga Kairos bahwa penyertaan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Untuk itu, bersama saya reporter Ria, kami akan melakukan penelusuran dengan mewawancarai tokoh-tokoh Alkitab terkenal yang menjadi saksi hidup dari peristiwa ini. Ikuti terus perjalanan dan penelusuran tim kami tetap di KFC News. Shalom. Shalom. Ya. Bapak ini siapa ya? Loh. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini terkenal di Alkitab. Saya ini Ayub. Oh, Pak Ayub toh. Pak, kalau begitu saya wawancara boleh? Boleh. Masuk TV toh? Ya. Pak Ayub, orang-orang bilang Pak Ayub berhasil membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Benar begitu, Pak? Kok tahu kamu? Iya. Kan saya diceritain, Pak. Coba Bapak sekarang ceritakan kepada saya bagaimana kisahnya. Oke. Dengerin lo yo. Lama lo yo. Jadi, saya ini Ayub. Saya ini dikenal sebagai hamba Tuhan yang setia. Nah, suatu hari Tuhan itu sampai bangga sama saya, saking setianya saya. Ladalah, ternyata si iblis iri sama saya. Terus si iblis punya akal dia. Ya apa lah, misalnya saya ini diuji buat nguji kesetiaan saya. Terus si iblis minta izin sama Tuhan biar saya dicobai. Terus sama Tuhan dikasih izin. Saya dicobai sama si iblis itu. Tapi diberi izin sama Tuhan loh ya. Habislah semua. Saya ini kan kaya ya. Ternak saya akhirnya habis, mati. Saya jadi miskin ya. Terus anak saya mati juga. Yang paling sedih, sahabat saya itu bilang ke saya, buat saya ninggalin Tuhan. Ya, tapi tetap aja saya nggak mau. Saya tetap setia sama Tuhan. Nah, puji Tuhan saya setia. Padahal pada saat itu saya juga kena sakit kulit yang menjijikan, nggak ada yang mau deket sama saya. Tapi puji Tuhan, saya setia. Tuhan akhirnya pulihkan keadaan saya. Sampai sekarang Tuhan kembalikan semuanya. Saya sehat. Terus habis itu kekayaan saya dikembalikan lagi. Ternak-ternak saya dikembalikan 2 kali lipat. Puji Tuhan. Nah, dari situ
kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, dan tipu muslihat iblis tidak bisa untuk mengalihkan kesetiaan saya kepada Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. Wah, tapi Pak Ayub, bagaimana caranya Anda tetap bisa setia? Padahal kan iblis menggunakan banyak cobaan-cobaan yang berat untuk menggoda Pak Ayub. Mau tahu? Ini saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil berat. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil berat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil berat. Aku berani tampil berat. Aku berani tampil berat. Nah pemirsa, itu tadi kesaksian langsung dari Bapak Ayub tentang bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau hanya satu orang saja, rasanya kurang bisa dipercaya ya. Kita harus cari saksi-saksi lainnya. Oke? Ayo ke TKP. di bawah, Mbak. Oh, no, 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 no. Mbak, maaf, Mbak ini siapa ya Mbak ya? What? Mbak? Hello? Saya ini Queen. You nggak tahu ayah? Aduh, kudet deh, kurang update. Saya ini adalah seorang ratu yang menang kontes kecantikan sejagat raya. Nganu, itu lomba 17-an? Apa lomba Kartinian ya? What? Aduh, no. Jadi, itu adalah lomba kecantikan di antara wanita-wanita cantik sejagat raya yang akan dipilih menjadi calon ratu. Dan saya adalah pemenangnya, Ratu Esther. Oh, ya, Ratu Esther. Ratu Esther, katanya Ratu Esther telah berhasil membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Benar begitu Ratu? Coba diceritakan. That's right. Jadi, penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Bukan hanya buat saya, tapi buat bangsa saya juga, bangsa Israel. Jadi, Tuhanlah yang membuat saya menang di dalam kontes ini, sehingga saya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa saya yang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa-bangsa lain.
Padahal, awalnya saya ini adalah wanita biasa, seorang yatim piatu. Namun Tuhan memakai saya. Luar biasa bukan? Wah, luar biasa sekali ya. Oh, tapi Ratu Esther, kami penasaran bagaimana sih tips dan triknya agar bisa hidup yang diberkati berlimpah-limpah seperti Ratu Esther. Kami juga mau bisa hidup diberkati seperti itu. Jadi, rahasianya Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Wah, ternyata kisahnya Ratu Esther ini luar biasa sekali ya. Tapi kalau masih cuma beberapa orang, kok rasanya saya masih belum percaya ya. Bagaimana kalau kita cari lagi saksi-saksi berikutnya? Ayo ikuti saya ke TKP berikutnya. Wah, sepertinya ada pria tampan di sana. Bagaimana kalau kita tanya dia saja? Ayo. Hai, shalom. Oh, hai, shalom. Kamu ini sedang apa ya? Saya sedang menghitung gandum dari negeri Mesir ini. Saya bertanggung jawab atas persediaan makanan negeri ini. Hah? Gandum? Mesir? Kamu ini memangnya siapa sih? Kamu tidak tahu saya? Saya ini terkenal loh, Perdana Menteri Mesir. Padahal saya ini orang Israel. Oh, kamu itu ini ya, Yusuf si tukang mimpi yang akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya, terus dijadikan budak, terus akhirnya masuk penjara, iya bukan? Betul banget. Tapi kalau ceritanya begitu, kenapa orang-orang bilang kamu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna ya? Kan kalau begini berarti rencana Tuhan tidak berhasil dong. Jangan salah. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk membuat saya seperti orang berkuasa seperti sekarang. Saya difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Tuhan mempertemukan saya dengan Raja Firaun yang sedang kebingungan dengan mimpinya. Saya, si pemimpi ini, ahli dalam mimpi. Tuhan membantu saya untuk memberitahu arti mimpi itu.
bahwa ada 7 tahun masa kelimpahan bangsa Mesir dan ada juga masa 7 tahun di mana bangsa Mesir itu mengalami kelaparan. Maka dari itu, Raja Firaun mengangkat saya sebagai tangan kanannya untuk mengatur gandum-gandum dan persediaan bahan-bahannya di sana. Lihat, sempurna kan penyertaan Tuhan? Wah, benar ya. Apakah Anda pernah bersedih ketika Anda sedang berada di dalam penjara? Tentu saja, tapi supaya saya tidak sedih, saya selalu menaikkan lagu pujian kepada Tuhan seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan memegang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan memegang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Sebab Tuhan memegang tangannya. Nah, ini aja nih yang kita wawancarai ya. Permisi Bu, halo, saya mau wawancara Bu. Iya, ada apa nak? Wawancara? Wah, saya masuk TV dong. Mau. Iya sih. Tapi Ibu ini siapa ya? Saya ini memang tidak terkenal dalam toko anak sekolah minggu. Saya bukan orang kaya, bukan seorang ratu dan perdana menteri, tetapi saya ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Di masa kelaparan yang panjang, Tuhan memberkati saya. Saya ini seorang janda safar. Wah, masa kelaparan yang panjang? Kok bisa? Tadinya saya akan membuat tepung dan minyak itu jadi roti. Setelah itu besok kami akan mati kalau tepung dan minyak itu habis. Lalu tiba-tiba datanglah seorang nabi yang bernama Elia, yang setelah dia melakukan perjalanan yang sangat jauh, dia meminta untuk saya membuatkan roti dari tepung dan minyak itu. Apa? Diminta? Lalu bagaimana Anda dan anak Anda bisa tetap bertahan hidup? Setelah saya memberi makan nabi tersebut, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli saya tidak pernah habis sampai masa kelaparan lewat. Wah, kok bisa?
Itulah ajaibnya penyertaan Tuhan, tidak bisa dihitung dengan logika manusia. Cukup diimani bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu disertai dan hidupnya tidak pernah meminta-minta, seperti lagu ini. Begitu besar kasih Allah Bapa kita, diberkatinya anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Wah, ternyata benar ya bahwa penyertaan Tuhan benar-benar sempurna dalam kehidupan kita. Akhirnya sekarang saya jadi percaya. Saya dan tim saya akan terus mencari orang-orang yang siap menjadi saksi untuk menceritakan betapa rancangan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Mereka dan tokoh-tokoh Alkitab tadi sudah membuktikan. Bagaimana dengan Anda? Bersama saya, reporter Ria, kita akan terus mencari bukti-bukti dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan KFC News setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati.